Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan minhum ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawajid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'a li sihhati jasadina wa qulubina li shifai amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahatta in amaratkan nafsuh, maka hingga jika memerintahkankah kepadamu an-nafsu, apa itu nafsu yang buruk, al-makiro yang penuh dengan tipu daya, bisalati untuk melaksanakan salat, wassomi dan puasa, tawallada maka akan berdampak fika di dalam dirimu al-makru apa adanya tipu daya itu. Nafsu amarah, nafsu tingkatan paling rendah, senantiasa penuh dengan tipu daya. Kalau bahkan nafsu itu memerintahkan kita untuk berpuasa dan sholat, maka wajib kita hati-hati. Sebab tidak ada tujuan apapun di balik perintah nafsu kecuali keburukan kita. Jadi ketika nafsu itu gagal menyeret kita, mengajak kita langsung kepada keburukan, maka dia memiliki cara untuk melewati jalan kebaikan. Misal disuruh sholat sama nafsu, tapi ketika melaksanakan sholat itu digerakkan untuk riya, digerakkan untuk menerima adanya pamrih manusia, digerakkan untuk serong melalui sholat itu. Nah karena itu seluruh ajakan nafsu kepada kita wajib kita waspadai. Bahkan andaikan mengajak untuk kebaikan, ngajak kita sholat atau ngajak kita ke pengajian, tetap harus hati-hati. Karena tidak ada tujuan apapun kecuali adanya keburukan. Nah, setan juga begitu. Setan ketika sudah tidak sanggup menyeret kita langsung ke keburukan, misalnya nyeret kita langsung ke togel gitu,
nggak sanggup melakukan seperti itu, maka akan menyeret kita lewat pintu-pintu kebaikan. Nabi Isa pernah berjumpa dengan iblis. Iblis itu langsung berpetuah memberikan nasihat kepada Nabi Isa. Ya Nabi Isa, qul la ilaha illallah. Wahai Nabi Isa, katakanlah la ilaha illallah. Ini kan bagus sesungguhnya perintah ini. Perintah untuk membaca la ilaha illallah. Tapi Nabi Isa menjawab, aku memang membaca la ilaha illallah, tapi bukan karena perintahmu bangsat. Jadi gitu ya. Jadi nafsu dan setan ini bersekongkol di dalam memperdaya manusia untuk mengalami adanya keserongan, walaupun seolah-olah menunjukkan kepada kebaikan. Jadi karena itu, ketika kita bermusyawarah dengan nafsu, ambillah arah yang berlawanan dengan apa yang ditunjukkan. Jangan kemudian sama kita memperlakukan bermusyawarah dengan nafsu dengan bermusyawarah kepada guru rohani, beda. Kalau bermusyawarah dengan guru rohani, perintahnya ke barat, ikuti ke barat, ke timur, ikuti ke timur. Tapi kalau bermusyawarah dengan nafsu, ambil langkah yang sebaliknya. Karena setiap ajakan nafsu, di situ ada tipu daya, ada makar. Wa fil masyurati ma'a nafsika, dan di dalam adanya musyawarah atau meminta bimbingan ma'a nafsika, beserta nafsumu, indal fi'al, ketika bertindak, yakunu ada aksuma tusyiru bihi wal kamal, aksuma apa sebaliknya sesuatu, tusyiru yang mengisyaratkan nafsu, bihi dengan tuma, wal kamal ialah kesempurnaan. Jadi kalau kita berembuk dengan nafsu karena tidak ada yang lain untuk dijadikan kita berembuk, maka ambillah arah yang sebaliknya, dan itu kita akan mendapatkan kesempurnaan. Jadi ambil yang sebaliknya. Ambil langkah-langkah yang menjadikan nafsu itu merasa berat. Nah, tanda-tandanya apa yang kita kerjakan itu adalah benar ketika nafsu itu berat melaksanakannya, itu benar. Sebab kalau tidak benar itu pasti riang gembira nafsu. Kalau perbuatan kita, apa yang kita kerjakan tidak benar, pasti disambut dengan gembira oleh nafsu. Walaupun itu kelihatannya adalah perbuatan yang benar, pasti disambut gembira. Jadi apa yang dirasa berat oleh nafsu, lakukan itu. Dan apa yang dirasa menggembirakan nafsu, jangan sekali-kali dilakukan. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la taqwa, ialah tidak kuat engkau, alaiha, untuk menghadapi itu nafsu, wala ala jidaliha, dan tidak pula berdebat dengan nafsu. Jadi dengan nafsu itu tidak usah kita berdebat, kalah kita. Langsung saja babat habis. Sebab kalau berdebat berarti memberikan peluang kepada nafsu untuk menguasai kita. Di sama kita berdebat dengan rampok dan lain semacamnya itu. Enggak usah pakai debat, enggak usah pakai jengcong, sikat aja langsung. Sikat saja. Jangan dikasih kesempatan untuk bernegosiasi dengan diri kita. Kalau ada maling ya, mau masuki rumah kita, jangan diajak berembuk, kita kalah. Oh, jelas mau masuk ke rumah kok diajak berembuk gitu loh. Pasti dengan kata-katanya, dengan kalimatnya yang manis bisa mempengaruhi diri kita. Langsung saja sikat. Jadi nggak usah diajak berembuk. Yang diajak berembuk itu kalau kita memiliki tujuan untuk mengambil yang sebaliknya, langkah yang sebaliknya. Fadhhab, maka pergilah engkau, ila rafiqi tariqin, terhadap
kawan di perjalanan rohani. Jadi untuk mengukuhkan adanya kekuatan rohani diri kita, kita harus bersama dengan orang-orang yang seperjalanan, dan itu lebih kuat dibandingkan langkah-langkah kita. Dekati orang seperti itu, kita akan selamat. Akan selamat. Bukankah banyak orang yang menempuh jalan-jalan rohani? Dekati mereka, dekati mereka. Kita akan terpengaruh oleh kekuatan rohani mereka, dan tempuhlah perjalanan dengan lebih gagah lagi. Gitu ya. Menempuh perjalanan dengan gagah itu artinya apa? Kita betul-betul memiliki cita-cita, memiliki semangat yang kuat. Itu gagah itu. Tapi kalau sesekali semangat kita kuat, sesekali kendor, itu enggak gagah itu. Enggak gagah. Itu rentan untuk bisa ditumbangkan di tengah jalan. Jadi, temanilah orang yang nafas rohaninya itu panjang. Terus menerus itu loh. Bukan hanya yang seketika-seketika itu. Terus yang nafas rohaninya itu panjang. Karena di jalan yang menuju kepada Allah Ta'ala dibutuhkan adanya nafas rohani yang panjang. Yang panjang. Artinya tahan. Di dalam memperkukuh adanya perjalanan rohani. Terus tahan. Melampaui bulan, melampaui tahun, puluhan tahun. Terus acek di jalan rohani itu. Nah, temani orang seperti itu, kita akan mendapatkan pengaruh kekuatan rohani darinya. Itu yang disebut dengan rafiqu thariqin, kawan seperjalanan ilahi. Untuk menguatkan adanya jurus-jurus rohani kita. Wakhtalit bihi, dan bergabunglah dengan kawan rohani itu. Bergabung itu tidak saja secara lahiriah, tapi hati kita tertambat kepada orang-orang yang gagah di jalan rohani, tertambat ke sana. Adanya tertambatnya hati kita dengan para pejalan rohani yang gagah akan menciptakan kegagahan rohani di dalam diri kita. Jadi kita pertahankan. Fa innal aqla, karena sungguhnya akal, yaqwa menjadi kuat itu akal, min aklin akhar, dari adanya akal yang lain. Jadi ketika akal dipadukan dengan akal, makin kuat cahaya akal itu. Dan ketika cahaya akal makin kuat, pastilah tidak memiliki tujuan yang lain selain Allah Ta'ala. Jadi siapa orang yang akalnya sudah menjadi nakoda bagi kehidupannya, orang ini bisa kita ikutin. Bisa ikutin. Tapi ketika orang itu masih dinakodai oleh nafsu, biarpun dia hafal ribuan dalil agama, jangan pernah diikuti. Itu rentan untuk membelokkan kita, untuk memerosokkan kita. Dan sesungguhnya sangat gampang bagi diri kita untuk membedakan ini orang ini akalnya di depan apa nafsunya di depan. Sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Ketika karep orang itu, keinginan orang itu masih banyak hal-hal yang sifatnya temporal, masih banyak yang bersifat duniawi, itu berarti nafsunya di depan itu. Jangan diikuti. Tapi ketika orang sudah mulus, menjadikan cita-citanya, keinginannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti akalnya di depan. Ikuti orang seperti itu, kita akan selamat. Selamat. Ala yajitu, bukankah mendapatkan as-sukarul kamal, apa gula yang bermutu, mengko sobis sukar, dari adanya tebu. Jadi tebu-tebu yang baik melahirkan gula-gula yang baik. Itulah. Nah, rohani yang baik yang kuat melahirkan rohani yang baik dan kuat pula. Dari sini kita kemudian dengan sangat mudah mengafirmasi dan memahami kenapa para sahabat Nabi itu tangguh-tangguh rohaninya. Karena terpengaruh oleh raja rohani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanggung dipengaruhi Kanjeng Rasul kok. Itu ibaratnya seperti apa? Seperti tebu yang paling sempurna, yaitu melahirkan gula-gula yang sempurna. Jadi karena itu kita mengambil orang-orang ilahi dari yang tertinggi sampai yang persis di atasnya kita, itu kita ambil.
Bahkan yang sepadan dengan kita ambil juga. Nah, di situ kita akan lahir sebagai orang-orang yang semakin gagah secara rohani. Sehingga dalam menempuh perjalanan tidak khawatir untuk dihadang oleh begal-begal. Gak khawatir. Di situ. Bahkan bagi orang-orang yang jurus rohaninya ampuh, itu malah ingin sekali untuk berjumpa begal. Ingin sampai sekitar tahun 99 ya, saya menjumpai salah seorang gurunya Gus Dur di Banyuwangi. Namanya Mbah Yahya. Nah, beliau aslinya orang Pamekasan, orang Madura. Ketika saya ke sana, beliau bilang, saya itu memiliki uang berkarung-karung. Dia bilang, memiliki uang berkarung-karung dan saya menunggu rampok yang berani. Ditunggu rampok itu, ditunggu. Rampok artinya apa? Itu loh sebagai analogi dari orang yang tangguh nempuh perjalanan itu nunggu begal. Mana ya kok nggak ada sama sekali? Maksudnya apa? Mau jadi makanan begalnya itu. Ketika saya berkeluh kesah di hati berhadapan dengan salah satu gurunya Gus Dur itu, saya berkeluh kesah, ya Allah, ini ada makhlukmu yang aneh-aneh dalam hati saya. Dia bilang, wah, dia bilang ya Allah katanya. Wah, yakin saya itu. Jadi rampok itu bisa jadi makanan itu kalau ke sana. Orangnya sudah sepuh, pada saat itu umur 104, tahun 99 itu, pakai celana pendek, pakai kopiah begini, khas Madura itu. Saya nunggu rampok kalau berani. Di tembok-temboknya itu saya lihat Gus Dur memeluk-meluk perutnya si Mbah Yahya ini. Wala qadara aitu, sungguh telah menyaksikan aku al-kathira kepada kebanyakan min makrin nafsi dari tipu daya nafsu. Fa innaha, maka sesungguhnya itu nafsu taslubu ialah menelikung nafsu bisihriha dengan sihirnya nafsu atamyiza kepada adanya kecerdasan. Jadi kalau orang cuma cerdas, tidak memiliki kekuatan rohani, tidak memiliki kuda-kuda rohani yang tangguh, ditelikung kecerdasannya itu oleh nafsu. Maka karena itu kemudian betapa banyak orang yang sudah menjadi korban. Kita kenal bahwa betapa banyak para koruptor yang cerdas-cerdas, ditelikung sama nafsunya itu. Ambil saja itu kesempatanmu, ambil saja itu uang negara. Ditelikung sama nafsu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan cerdas untuk berhadapan dengan nafsu itu. Kita harus berbekal tangguhnya keimanan. Jadi kalau cuma cerdas toh, wah ini bisa jadi makanan kata nafsu. Kebalikannya Mbah Yahya ya. Kalau Mbah Yahya itu begalnya jadi makanan, kalau ini orangnya jadi makanan. Wa innaha, sesungguhnya itu nafsu, la tad'u ialah meletakkan itu nafsu al-wa'uda kepada janji-janji al-jadidata yang baru fi yadika di tanganmu. Jadi nafsu itu tidak pernah berputus asa, terus berikhtiar untuk menjerumuskan kita manusia. Dan diletakkan di tangan kita adanya janji-janji yang baru. Apa yang maksud di tangan kita? Kita diberi janji oleh nafsu bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Janji-janji baru itu. Lakukan saja itu. Janji-janji baru itu. Padahal sudah jelas wahia, adapun itu nafsu allati hatamatha, yang telah menghancurkan kepada itu nafsu alaful marad, apa ribuan kali. Jadi nafsu yang tadi memberikan janji-janji baru itu sesungguhnya boleh jadi sudah dihancurkan ribuan kali, tetap saja bangkit.
Jadi jangan mengira ya bahwa nafsu kita itu mati. Kata Maulana Rumi di dalam puisi yang lain, itu tidak mati. Itu cuma pingsan. Sekali kau kasih makanannya, dia akan bangkit menjadi ular. Jadi jangan dikira, wah nafsuku udah mati ini, udah aman, terkendali katanya kan. Kasih pakan coba. Mulai bernafas, terus dikasih pakan, lama-lama berubah menjadi naga. Dan siap untuk menghancurkan orangnya. Jadi karena itu tugas kita adalah menghentikan pemberian makan terhadap nafsu. Apa makanannya? Setiap keburukan makanan nafsu. Makanya kata kitab Burdah, jangan kau kira dengan terus-terusan diberi makan, nafsu itu akhirnya akan jenuh. Oh, enggak jenuh, makin kuat urat-uratnya itu. Energinya itu makin bertambah kalau dikasih makan. Sebab apa? Yuqawwi syahwatan nahimi. Semakin menguatkan adanya nafsu makan itu. Jadi kalau nafsu itu dikasih makan, bukan kenyang terus berhenti, bukan. Makin lahap. Nah karena itu ya, ketika neraka, Jahannam itu ditanya oleh Allah ya. Ini hubungannya dengan nafsu ya. Ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, Halim talakti, apakah engkau sudah penuh, wahai Jahannam? Malah menjawab dengan pertanyaan, hal min mazid, apa ada tambahan? Jadi maksudnya mau digulung juga tambahannya itu. Jadi nafsu kita tanyakan begitu. Kamu sudah kenyang? Loh, kalau masih ada mari ke sini. Gitu loh. Jadi karena itu yang perlu kita hentikan adalah serakahnya nafsu itu dengan cara apa? Dengan cara kita tidak memberinya makan. Jadi harus kita senantiasa berselisih dengan nafsu itu. Sudah kalah ribuan kali kok, tetap saja nggak kapok-kapok nafsu. Yang penting tugasnya itu memperdaya manusia, ya itulah tugasnya, nggak kapok-kapok. Wa innaha in amhalatka, wa inna, dan sesungguhnya itu nafsu, in amhalat, jika membiarkan itu nafsu kepadamu, mi'ata sanatin, 100 tahun minal umri, dari umurmu, fa innaha taqdumu laka, maka sungguhnya nafsu itu taqdumu, datang itu nafsu laka bagimu, kulla yaumin, tiap hari, dzari'atan jadidatan, datang dengan alasan yang baru. Jadi, alasan-alasannya itu yang diajukan kepada kita senantiasa segar. Sehingga misalnya 1-2 hari di antara kita itu tidak tumbang, bisa jadi 3 dan 4 harinya itu tumbang. Setahun 2 tahun nggak tumbang, bisa jadi berikutnya tumbang. Kenapa? Karena nafsu itu senantiasa memberikan dan menyodorkan alasan-alasan yang baru. Pertama kita enggak, malas. Kalau begini, enggak, kalau begini, entah kalau begitu. Nah, jadi bisa tergiur di alasan-alasan berikutnya, di kedatangan berikutnya bisa tergiur. Maka sekali kita memutus adanya mata rantai nafsu, lakukan terus pemutusan. Jangan pernah dikasih peluang oleh kita untuk mempengaruhi diri kita. Wa taqulu, dan mengatakan itu nafsu, wa'udaha, terhadap janji-janji nafsu, al-ghutha, yang keji, bilah jatin, dengan dialek harotin, yang hangat, yang aktual. Jadi ya, nafsu itu selalu memperbaharui adanya jurus-jurusnya, adanya cara-caranya untuk bisa mengalahkan kita, diperbarui terus, update terus itu. Jadi apa yang tidak mempan kemarin, alasan yang disodorkan kepada kita, muncul lagi dengan alasan yang baru, muncul lagi dengan iming-iming yang baru. Terus begitu, tidak ada capek-capeknya, sampai akhirnya kita sanggup menundukkan nafsu dan menaikkan tingkatannya dari amarah menuju lawamah.
dari lawwamah menuju mulhamah, dari mulhamah menuju mutmainnah, dari mutmainnah menuju radiyah, dari radiyah menuju mardiyah, dari mardiyah menuju kamilah. Ada 7 tingkatan nafsu. Nah, kalau sudah masuk ke keempat itu sudah top, itu bagus sudah. Sudah tidak menyengsarakan orangnya, bahkan malah mengajak orangnya kepada kemuliaan dan kebaikan. Di saat itu tidak usah dicurigai lagi. Karena pastilah arah yang dituju di dalam mengajaknya nafsu itu pasti kemuliaan. Tidak mungkin tipu daya lagi. Itu kalau sudah berubah menjadi mutmainnah, menjadi nafsu yang tentram di dalam sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia sahiratun, wahia adapun itu nafsu sahiratun, ialah tukang sihir. Dalam artian tukang sihir itu begini, memukau itu loh, memukau. Jadi nafsu itu bisa memukau manusia untuk melakukan tindakan-tindakan keji. Jadi kata-kata sihirun itu memukau. Inna minasyi'ri la sihron, sabda Nabi itu. Sesungguhnya di antara puisi itu ada yang memiliki kekuatan untuk menyihir. Maksudnya menyihir itu membuat terpukau para pendengarnya, para pembacanya itu loh. Nah, di sini nafsu itu sebagai tukang sihir bagi siapa? Lirrajulah, bagi kelelakian siapapun. Dengan kelelakian kita tangguh di jalan Allah. Tapi kelelakian itu bisa kena sihir juga, kena pengaruh nafsu. Jadi kelelakian itu bisa dirongrong oleh nafsu. Kalau kelelakian saja bisa dirongrong oleh nafsu, apalagi yang tidak sampai ke derajat kelelakian, makin dimakan. Jadi kelelakian itu adalah kegagahan seseorang di jalan keilahian, itu kelelakian. Tarbitu yang mengikat itu nafsu ar-rijla terhadap kaki. Jadi nafsu itu mengikat kaki siapapun. Kalau sudah diikat kakinya, tidak bisa melangkah di jalan kebaikan. Diikat kakinya. Kalau sudah terikat kakinya, orang itu untuk terbang kepada Allah Ta'ala nggak bisa, wong kaki terikat kok. Jadi lepaskan ikatan kaki nafsu itu, baru kita bisa melangkah kepada Allah. Lepaskan ikatan kaki oleh nafsu itu, agar kita bisa terbang menuju kepada hadiratnya. Jadi apa tandanya kita terikat? Ketika ada dalam hati kita hasrat kepada yang lain-lain, itu terikat kita. Jadi ketika hasrat itu begitu kuat kepada apapun yang lain sebagai kesenangan, terikat. Kecuali hati itu berhasrat kepada yang lain sebagai sarana untuk lebih cepat menuju kepada Allah Ta'ala, itu tidak terikat. Tidak terikat. Selama menjadi tujuan dan bukan sarana, berarti terikat. Dan karena terikat, tidak bisa kemana-mana. Kau tahu, kata kitab Hikam, ya, orang yang terikat dengan segala yang fana, itu seperti kerbau yang berputar-putar. Awal mula dari melangkahnya kerbau itu adalah tujuannya, berputar. Jadi karena berputar-putar enggak sampai kemana-mana kecuali di situ. Itu tandanya apa? Terikat itu. Atau seperti penggilingan biji-bijian zaman dulu. Kan diputar ini. Batu Gerindra ini diputar untuk menghancurkan biji-bijian. Nah, ini jangan dikira berputar-putar sampai ratusan sampai ribuan kali, jangan dikira sudah jauh loh. Tetap di situ dia. Itu tandanya terikat. Terikat. Padahal orang yang berprofesi sebagai musafir ilahi itu adalah dia yang berangkat minal akwan, dia yang berangkat minal akwan ilal mukawwin, berangkat dari alam ciptaan menuju penciptanya. Itu baru musafir yang sebenarnya, salik yang sebenarnya. Kalau cuman pernah ke sini ke situ kemana-mana itu ya, dan hatinya tetap saja tertambat dengan hal ihwal yang fana, itu sesungguhnya hanya mengukur ruang kemana-mana. Sama seperti penggilingan tadi.
Faya dia al-haq, wahai cahaya kebenaran, ya Husamuddin, wahai Husamuddin. Nah, Husamuddin ini ya, sesungguhnya merupakan salah satu dari santrinya Maulana Rumi. Beliau ini yang menuliskan kitab Masnawi. Jadi Maulana Rumi itu cuma mendiktekan dari sekitar habis Isya sampai menjelang subuh. Terus tiap malam gitu. Didikte. Yang menjadi penulisnya Husamuddin ini. Tapi begitu sangat tinggi derajat rohaninya Husamuddin ini sampai Maulana Rumi itu mengatakan, ilmuku ya Husam hanyalah sekulit ari dari ilmumu. Tapi menjadi penulisnya Masnawi. Ini kitab yang antik ya, tidak ditulis sendiri oleh pengarangnya, tapi orang lain yang menuliskan. Maulana Rumi tinggal menunggu ilham dari Allah Ta'ala. Tulis sampai bertahun-tahun hingga 6 jilid ini rampung. Pernah ada jeda sekitar 2 tahunan tidak menulis kitab Masnawi. Setelah itu dimulai lagi tulis sama santrinya. Jadi betapa sang santri ini sangat paralel nilai kemuliaannya dengan gurunya. Sampai si guru ini turun tangan untuk memuji sang murid. Sang santri turun tangan. Coba di sini lagi kan. Memuji lagi Maulana Rumi. Ya Husamuddin, wahai Husamuddin. Husamuddin itu artinya pedang agama. Ta'al, kemarilah. Fabidunika, lantaran tanpa engkau ya Husam, layanmu tidak tumbuh nabatun apa tumbuhan fil ardil bur, di bumi yang mati, di tanah yang mati. Jadi, tanpa kehadiranmu tidak mungkin satu tumbuhan itu muncul di tanah yang mati. Tapi dengan kehadiranmu, walaupun di tanah mati akan muncul tumbuhan di situ. Nah, ini saya kira tidak sekedar memuji belaka, tidak, tapi berkaitan dengan realitas rohaninya Husam ini loh. Jadi paralel antara guru dan murid itu paralel. Cuman si murid ini begitu sangat tawaduknya kepada sang guru sehingga mau menuliskan kitab Masnawi sampai berjilid-jilid itu. Kalau tidak karena kesetiaan, mana mungkin mau Syekh Husam ini untuk menuliskan Masnawi? Oh, enggak tanggung-tanggung dari habis Isya sampai menjelang subuh kok. Terus begitu. Kalau tidak karena kesetiaan. Karena diikat oleh kesetiaan di jalan Allah Ta'ala, maka mau Syekh Husam ini menuliskan kitab Masnawi. Falaqad asdalah wallahu alam bisawab. Moga-moga perjumpaan kita ini senantiasa menjadi manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga hari kita ke depan makin baik, makin mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sisa umur kita makin bermartabat di hadapan hadiratnya. Sisa umur kita makin berguna bagi sesama. Moga-moga Allah senantiasa menjadikan diri kita senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dengan umur yang sangat barokah. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negeri kita ini senantiasa dilindungi oleh hadiratnya. Amin ya mujibus sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli